Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat semuanya. Senang sekali bisa menjumpai Anda di Aksi Nyata Modul 1.4 Budaya Positif bersama saya Daryanti SPDSD dari SD Negeri Bandung Rojo, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Blora. Dalam aksi nyata saya kali ini, saya akan menyampaikan hasil dari diseminasi budaya positif yang saya laksanakan di SD Negeri Bandung Rojo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Adapun yang saya undang adalah beliau pengawas Dapin 3, Korwil Bidik Kecamatan Ngawen, Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan SD Negeri Bandung Rojo, dan juga pengajar praktik. Akan tetapi, pengajar praktik saya kebetulan tidak dapat hadir pada tanggal itu dikarenakan ada kepentingan mendadak. Sebelum kegiatan, saya melakukan persiapan pelaksanaan, diantaranya koordinasi dengan kepala sekolah, koordinasi dengan pengajar praktik, koordinasi dengan pengawas, dan mempersiapkan segala hal yang saya butuhkan dalam kegiatan diseminasi. Berikut adalah dokumen pelengkap, ada daftar hadir, dan juga notulen kegiatan. Dan juga foto-foto kegiatan. Latar belakang dalam kegiatan diseminasi ini adalah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga dengan penerapan budaya positif diharapkan mampu menuntun tumbuh dan kembangnya laku juga kodrat anak. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita saksikan video diseminasi budaya positif. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Mintarto selaku pengawas Dapin 3 di Bandung Rojo, yang saya hormati Bapak Sugeng selaku Kepala Sekolah SD Negeri Bandung Rojo, yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru dan juga pengawas SD Negeri Bandung Rojo, yang saya cintai dan saya banggakan Ibu Daryanti selaku CGP Angkatan 7 dari SD Negeri Bandung Rojo. Acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan 7 Kabupaten Blora dimulai. Susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, acara kedua sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga acara inti, yaitu penyampaian diseminasi oleh guru penggerak Angkatan 7. Acara yang keempat yaitu tanya jawab. Acara yang kelima umpan balik dari pengawas Dapin. Acara yang keenam yaitu penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, supaya acara diseminasi pada hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Untuk acara yang ketiga, yaitu acara inti diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Blora, kepada Ibu Daryanti dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kepada yang terhormat pengawas Dapin 3, Bapak Dr. Anis Ali Mintarto, SPD, MPD, yang saya hormati Kepala SD Negeri Bandung Rojo, Bapak Sugeng, SPD, yang saya cintai dan yang saya banggakan
guru-guru hebat SD Negeri Bandung Rojo semuanya saja. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan banyak sekali kenikmatan sehingga bisa berkumpul di ruang kelas 5 SD Negeri Bandung Rojo dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Sehat sih Bapak Ibu. Alhamdulillah. Selanjutnya tak lupa sholawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya utamanya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf, mohon izin saya berdiri di hadapan panjenengan semuanya. Maaf saya lancang di sini. Mudah Bapak Ibu, bukan berarti saya lebih tahu, saya lebih pintar Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu semuanya jauh lebih tahu dari saya. Akan tetapi memang karena ini merupakan tugas saya dalam pendidikan guru penggerak di angkatan 7 ini, di mana saya sudah mencapai modul 1.4 yaitu budaya positif, sehingga saya mendapatkan tugas untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman saya pada Bapak Ibu semuanya, dengan harapan nantinya budaya positif ini dapat membudaya di SD kita, SD Negeri Bandung Rojo. Amin. Kemudian saya haturkan terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Ali, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan hadir. Terima kasih juga dukungan segalanya sehingga saya bisa mengadakan kegiatan ini. Semuanya atas kerjasama dari Bapak Ibu guru, kolaborasi dari Bapak Ibu guru semuanya yang baik. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini latar belakang saya mengadakan kegiatan ini adalah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga dengan penerapan budaya positif diharapkan mampu menuntun tumbuh dan kembangnya laku juga kodrat anak. Bapak Ibu, dalam modul 1.4 ini, budaya positif, itu sebenarnya banyak sekali materinya. Akan tetapi yang akan kita pelajari bersama hari ini hanya poin-poinnya saja, begitu ya, inti-intinya saja. Mengingat juga ini hari Jumat, waktunya pendek, sehingga pada inti-intinya saja begitu. Dan di sini ada 7 konsep kunci. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, perilaku, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Dan nanti kita akan membahasnya satu persatu. Ya, untuk bisa mewujudkan budaya positif, yang pertama kita harus merubah paradigma kita terlebih dahulu, Bapak Ibu. Paradigma kita yang semula dari stimulus respon menuju teori kontrol. Dari psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam control theory yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru mengontrol murid itu adalah ilusi. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu juga ilusi. Bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, itu juga ilusi. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu juga ilusi. Kemudian saya ibaratkan seperti ini Bapak Ibu. Saya mempunyai sesuatu yang nilainya berharga untuk saya. Misalnya saya menggenggam sebuah cincin tunangan saya misalnya. Dan Bapak Ibu berusaha untuk mendapatkannya. Bapak Ibu berusaha membujuk sekuat tenaga untuk mengambil barang berharga saya, memberikan iming-iming hadiah yang nilainya mungkin lebih tinggi, lebih berharga. Tapi saya tetap kekeh untuk mempertahankannya. Dalam hal ini berarti siapa yang dapat mengontrol diri kita? Siapa ya Bapak Ibu kira-kira? Siapa yang dapat mengontrol diri kita? Iya, jawabannya adalah diri kita sendiri. Nah, perubahan paradigma ini dari stimulus respon menjadi teori kontrol atau teori pilihan
Ini yang semula stimulus respon itu adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Pada stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikirnya menang kalah. Ini pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol atau teori pilihan, bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Sudah pasti ya Bapak Ibu, kebutuhan kita itu berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, cara pandang yang berbeda, itu juga sudah pasti. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan pandangan orang lain harus sama dengan kita. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikirnya menang-menang. Jadi ini perbedaannya antara dari stimulus respon jadi teori kontrol. Dan inilah paradigma yang harus kita miliki terlebih dahulu untuk Bapak Ibu semuanya ya. Kita lanjutkan. Oh ya maaf sebelumnya bisa sambil disambi ya Bapak Ibu. Silakan sambil minum sambil dahar. Santai kemauan jadi Pak. Tidak usah terlalu waktunya hanya sebentar. Ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu ke materi disiplin positif. Kalau Bapak Ibu memaknai disiplin itu kira-kira apa ya? Disiplin itu bagaimana ya? Pengertian disiplin kira-kira apa kalau Bapak Ibu? Sesuai dengan aturan yang ada. Sesuai aturan, intinya aturan ya Bapak Ibu. Iya, memang betul sekali. Kebanyakan orang memang mengaitkan disiplin itu aturan, kemudian tata tertib, bahkan paksaan atau hukuman. Padahal sebenarnya yang namanya hukuman itu hanya dijadikan sebagai alternatif terakhir. Alternatif terakhir ya Bapak Ibu. Bahkan bisa harusnya malah ditiadakan. Jadi hukuman itu alternatif terakhir dan kalau perlu ditiadakan. Jangan ada lagi hukuman. Bapak pendidikan kita di Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka. Nah, suasana merdeka. Kemudian ada pun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika iku jarwanya noramong lepasin panreh ning uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Baik dari Ki Hajar Dewantara maupun Dayan Gasin mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan. Nah, mencapai suatu tujuan. Tujuan mulia mengacu pada nilai-nilai atau prinsip yang mulia yang dianut seseorang. Nah, kita namakan nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai kebajikan atau virtues yang universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan di sini universal, itu berarti umum, tidak melihat salah satu agama, ras. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalam dirinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Ada berapa elemen ya Bapak Ibu? Ada 6 elemen. Yang pertama
beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2, berkebinekaan global. 3, iya. 4, iya. 5, iya. Ini merupakan profil pelajar Pancasila, ini merupakan keluaran jangka panjang dari kurikulum yang sedang kita jalani saat ini ya Bapak Ibu. Meskipun baru kelas 1 dan kelas 4 saja saat ini, nanti pastinya kita akan menyusul untuk kelas yang lainnya. Kemudian ya, motivasi perilaku manusia. Nah, saya ingin tanya pada Bapak Ibu semuanya, kira-kira apa ya motivasinya? Bapak Ibu kok masuk sekolahnya kok pagi, sebelum bermasuk sudah masuk. Kira-kira motivasinya apa ya? Apa motivasinya? Apakah ingin dipuji oleh kepala sekolah? Apakah ingin nanti mendapatkan hadiah? Atau mungkin apa? Bu Ane? Bu Endras? Disiplin, menjalankan disiplin. Iya. Nah, di sini Darian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline membagi 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira apa ya yang akan terjadi apabila saya nanti masuknya kesiangan atau masuknya pagi? Oh, pastinya nanti takut karena hukum Pak Kepala Sekolah gitu ya. Dan ini adalah motivasi eksternal, motivasi yang dari luar. Ini adalah motivasi yang tingkatannya paling rendah. Kemudian menuju yang kedua, ini satu tingkat lebih tinggi, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Pasti nanti kalau saya rajin masuk pagi, Bapak Kepala Sekolah akan senang pada saya. Pasti ada sesuatu sayalah yang akan diberi misalnya. Ini merupakan motivasi eksternal juga. Motivasi yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya nanti masuknya pagi. Kalau saya masuknya siang, saya nanti beban mental. Kasihan anak-anakku di sekolahan kalau bertengkar gimana. Apalagi saya ASN misalnya, saya sudah mempunyai kewajiban yang lebih lagi misalnya. Dan ini merupakan motivasi internal, motivasi yang dari dalam diri. Dan inilah yang merupakan dari tujuan disiplin positif. Bapak Ibu, sekarang kita menuju ke materi hukuman dan konsekuensi. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa dalam disiplin positif kita berusaha untuk menghindari yang namanya hukuman. Dan membicarakan masalah hukuman ini Bapak Ibu pasti juga dulu waktu sekolah pernah ya atau sering ya kena hukuman. Saya sendiri juga waktu SD itu saya mendapatkan hukuman, yaitu berdiri di kelas. Dan itu rasanya saya malu sekali dan sampai di rumah itu saya menangis. Nah, Bapak Ibu, maka dari itulah dalam disiplin positif ini kita berusaha untuk menghindari yang namanya hukuman. Karena apa? Karena sesuatu yang menyakitkan itu akan selalu teringat, akan mudah menempel di memori kita. Ya, sesuatu yang menyenangkan, menyakitkan, memalukan itu akan mudah menempel di memori kita. Maka dari itu, setelah mempelajari materi ini nanti kita bersama-sama belajar untuk menghindari yang namanya hukuman. Jangan sampai murid-murid kita mengalami hal yang sama seperti kita waktu dulu. Kita memberikan sesuatu yang menyenangkan, memberikan pembelajaran pendidikan yang menyenangkan, yang baik, supaya mereka juga sampai tua nanti yang ingat itu juga yang baik-baik. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mengetahui tentang apa itu perbedaan hukuman dan konsekuensi, coba ini ada beberapa pernyataan, coba kita lihat dulu ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini kira-kira masuknya hukuman atau konsekuensi ya? Hukuman, iya betul sekali. Disuruh mencatat 100 kali.
saat terlambat masuk sekolah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul sekali. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Iya, betul sekali. Ini konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, konsekuensi juga. Murid disuruh untuk melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Iya, ini hukuman. Kemudian ini adalah perbedaannya. Sudah paham ini Bapak Ibu karena sudah bisa menjawab ya. Pada hukuman itu identitasnya gagal, anak dibuat menjadi gagal, bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah tanpa kesepakatan. Hukuman diberikan bersifat fisik atau psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, ini pada hukuman. Kemudian konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati. Jadi pada konsekuensi itu guru dan murid sudah membuat kesepakatan terlebih dahulu. Misalnya begini, apabila kita masuk terlambat 10 menit, maka saat istirahat harus tinggal 10 menit. Nah, jadi itu sudah diketahui oleh anak-anak semuanya. Anak-anak sudah mengerti sebelumnya. Ini pada konsekuensi. Kita lanjutkan saja ya Bapak Ibu, karena sudah pada mengerti semuanya. Oke, kayaknya pada sepanem Bapak Ibu. Kita ice breaking dulu, gimana ya? Sebentar ya. Ice breakingnya yang sederhana saja. Apabila saya mengucapkan pagi, Bapak Ibu tepuknya 1 kali. Pagi, prok. Kalau siang 2 kali, prok prok. Sore 3 kali, prok prok prok. Kalau malam, karena malam itu saatnya tidur, setengah aja. Hei, seperti ini, setengah. Nah, kita coba sama-sama ya Bapak Ibu. Ya. Pagi, siang, sore, malam. Iya, betul. Saya mulai berdiri, bisa Bapak Ibu, biar tidak pegel ya. Ya. Oke. Mohon maaf, ini saya memerintah. Instruksi saya ya Bapak Ibu ya. Oke, siap. Sore, pagi, sore, siang, malam. Iya, kurang fokus berarti. Cukup Ya Pak. Iya, betul ya. Kita boleh memberikan hukuman. Iya. 1 kali lagi ya. Iya, oke. Pagi, sore, malam. Iya, siang. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Ice breaking ini bagus untuk diberikan pada saat kita mengajar ya Bapak Ibu supaya anak-anak tidak jenuh. Kita lanjutkan Bapak Ibu ke materi kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar. Ki Hajar Dewantara menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama dengan kewajiban seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi kita itu diibaratkan petani yang menanam padi misalnya. Kita hanya dapat menuntun tumbuhnya padi tersebut. Kita tidak dapat merubah. Kita menanam padi tapi kita mau merubah menjadi tanaman jagung ataupun kedelai ataupun yang lainnya. Tidak dapat. Sehingga kita hanya dapat menuntun tumbuhnya padi tersebut. Demikian halnya kita pendidik, kita tidak dapat merubah kodrat anak. Kita hanya dapat menuntun tumbuhnya. Kita bisa menyingkirkan hama-hama kalau pada tanaman. Kita dapat membuat tanaman menjadi subur dengan memberikan pupuk. Sama halnya kita sebagai pendidik, kita dapat menumbuhkan tubuh didik kita menjadi subur dengan memberikan pupuk, memberi motivasi, memberikan segala hal yang bermanfaat. Kemudian jika anak mempunyai tabiat ataupun perilaku yang tidak baik, maka kewajiban kita adalah menyingkirkannya,
kita berusaha sekuat mungkin untuk membuang itu sifat-sifat buruk dengan pendidikan karakter yang kita berikan. William Glasser menyatakan seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi setiap manusia itu melakukan apapun pasti mempunyai tujuan. Nah, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa itu kebutuhan dasar? Dibagi ada 5 di sini oleh William Glasser. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini berkaitan dengan fisiologis, sandang, pangan, papan, dan juga kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Sudah jelas kita sebagai manusia selalu ingin diterima pada kelompok kita, di lingkungan kita, di tempat kerja kita. Kemudian penguasaan, ingin dihargai, dihormati, diakui. Kemudian kebebasan. Nah, kebebasan ini berkaitan dengan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, biasanya itu anak yang mempunyai kebutuhan dasar kebebasan. Ini anaknya aktif, suka bergerak. Dia juga biasanya suka menjadi seorang pemimpin, mengatur temannya. Kamu begini, dia cakap dalam memimpin. Kemudian kebutuhan yang kelima adalah kesenangan. Sudah pasti ya Bapak Ibu, kita hidup di dunia inginnya senang. Tak mungkin ada yang suka kalau tidak senang. Oke, kita lanjutkan. Untuk melihat tentang posisi kontrol, ya, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Setelah kita mengetahui kebutuhan dasar tadi, kemudian kita dapat menggunakan posisi kontrol kita sebagai guru. Kita menggunakan posisi kontrol yang mana? Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Untuk melihat masing-masing, kita akan menyaksikan videonya Bapak Ibu. 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar
dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7. Sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian tadi itu adalah 5 posisi kontrol. Videonya tadi sudah kita saksikan bersama-sama Bapak Ibu. Kita lanjutkan pada materi berikutnya adalah keyakinan kelas. Jadi untuk bisa menerapkan restitusi, kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh seluruh warga kelas secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kemudian bagaimana langkah-langkah membuatnya? Yang pertama adalah mencatat semua peraturan kelas yang akan diterapkan di papan tulis atau bisa juga di selembar kertas lebar begitu Bapak Ibu ya. Kemudian mengelompokkan peraturan kelas yang sejenis. Peraturan-peraturan yang sejenis dikelompokkan dalam satu poin keyakinan. Merubah kalimat negatif menjadi positif. Merumuskan keyakinan dari pengelompokan peraturan kelas, meninjau ulang keyakinan kelas, menandatangani bersama, kemudian mempublikasi atau memajang. Berikut ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama murid-murid saya kelas 5.
kita mau menjadi orang seperti apa? Orang yang berkesan seperti apa? Kita yakin kita bisa menjadi orang seperti itu. Kemudian keyakinan itu kita sepakati bersama. Sebelum berkeyakinan kelas, kita tuliskan dulu di papan tulis tentang peraturan-peraturan kelas yang kita buat dulu. Untuk peraturan kelasnya kita membuat apa? Prosesnya bagaimana? 3S. Peraturan 1. 3S. Apa itu 3S? Hormat kasih orang tua, berarti hormat pada guru ya. Bahasa kalian ini adalah guru. Hormat pada guru, apalagi? Budaya sekolah. Sekolah. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidur di kamar. Tidak boleh. Makan. Dan harus saling membantu. Ya, lagi. Sudah cukup? Oke, sudah. Setelah peraturan ini yang sudah kita buat, sekarang kita mau merubah peraturan menjadi keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Nah, kalau kata dalam peraturan ini kita pasti kalimatnya itu negatif, tidak boleh apa, dilarang apa, harus apa, itu namanya kalimat negatif. Kita ubah menjadi kalimat positif. Ya. Kemudian kita kelompokkan dulu. Setelah ditinjau ulang, ditandatangani bersama murid-murid, kemudian dipajang. Ini hasilnya. Dan ini adalah keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama murid-murid saya. Ada 3 poin. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu tidak boleh banyak-banyak, antara 3 sampai dengan 7 poin saja, supaya anak-anak mudah untuk mengingatnya. Ditandatangani semua anggota kelas, kemudian dipajang. Seperti itu. Kemudian, setelah kita membuat keyakinan kelas, kita akan lebih mudah untuk menerapkan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jason 2004. Kemudian ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program-program lainnya
Ini adalah kalau restitusi itu merupakan pilihan, kemudian menguatkan murid dalam jangka panjang. Murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya, menemukan sendiri solusi dari masalahnya, menghargai diri sendiri dan orang lain, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini tadi juga contohnya sudah ada pada video 5 posisi kontrol tadi ya Bapak Ibu. Pada restitusi itu tadi, posisi kontrolnya adalah manajer tadi, sudah dijelaskan juga dalam videonya. Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin, positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi saat murid merasa takut saat dia terlambat misalnya, nah itu murid tidak terus merasa menjadi orang yang gagal. Kita mengembalikan kembali identitasnya. Kemudian melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Jadi kita tidak langsung memberikan hukuman, tidak langsung menyalahkan, tetapi kita mencari dulu kebutuhan dasarnya, menanyakan apa alasan-alasannya. Kemudian kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, pertanyaan pemantik yang dapat membantu murid untuk menemukan sendiri solusinya. Dan ini adalah gambar segitiga restitusi yang dirancang oleh Diane Gilson, yaitu ada 3 sisi. Sisi yang pertama, sisi paling dasar, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Kata-katanya misalnya seperti ini. Setiap orang pasti pernah bersalah. Seperti lagunya Roma itu juga Bapak Ibu ya. Setiap orang itu pasti pernah melakukan salah. Orang baik bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tepuk tangan Bapak Ibu. Selingan ya Bapak Ibu ya, biar tidak ngantuk ya. Iya. Jadi ditutupi kok malah semua kali dong tak tahu. Pak Alif minta terusannya. Lain waktu kalau Pak Alif punya hajat gitu. Iya. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan ini, yang pernah melakukan ini. Jadi sehingga dengan guru mengatakan seperti itu, saat murid merasa takut, nah, jadi merasa lebih tenang. Kemudian sisi yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kamu tentu alasan mengapa melakukan itu. Jadi guru menanyakan hal seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi guru mencari kebutuhan dasarnya itu apa? Kenapa dia seperti itu? Kemudian pada sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jika misalnya murid menjawab saya ingin menjadi orang yang disiplin, maka kita membantu murid untuk menemukan solusinya. Yang mencari solusi murid sendiri. Tetapi jika murid kesulitan, kita dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang membantu murid supaya menemukan solusinya. Kemudian berikut ini adalah contoh video penerapan restitusi yang saya Terus
pembelajaran apa? Keyakinan kelas, yaitu poin apa? Kedisiplinan. Sama yang akan melakukan dalam tidak Ya, itu tadi adalah contoh penerapan restitusi pada murid saya yang terlambat masuk sekolah karena tidurnya kemalaman, karena nonton sepak bola. Bapak Ibu, dengan berakhirnya materi restitusi tadi, selesai sudah materi kita pada hari ini ya, pada modul 1.4 disiplin positif. Harapan saya semoga disiplin positif ini bisa kita terapkan di SD Negeri Bandung Rojo khususnya. Harapan saya Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru kelas ya terutama bersama-sama kita membuat keyakinan kelas supaya nanti kita lebih mudah untuk menerapkan restitusi supaya budaya positif dapat terwujud di SD Negeri Bandung Rojo. Dan ini ada pantun sebelum saya menutup materi saya pada kesempatan siang hari ini. Pergi ke pasar membeli isolatif. Bagaimana kalau semuanya menjawab cakep? Gitu. Saya lagi ya. Pergi ke pasar membeli isolatif. Membelinya jauh dari pasar Arab. Mari tanamkan budaya positif agar murid mandiri dan bertanggung jawab. Salam guru bergerak, bergerak dan menggerakkan. Demikian materi yang saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak retokannya ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ibu, saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Kalau mungkin saya bisa menjawab, saya akan mencoba menjawab. Dan nanti saya juga minta bantuan sama Bu Aning ya, yang juga CGP Angkatan 5 untuk bisa membantu saya menjawab. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Ada Bu, saya. Oh iya, Bu Endang. Silakan Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya, Bu Yanti. Oke. Apakah restitusi itu bisa diterapkan di kelas 1? Apakah restitusi bisa diterapkan di kelas 1? Oh iya, terima kasih pertanyaannya Bu Endang. Saya coba menjawab ya. Untuk restitusi bisa dilakukan di semua kelas Bu Endang. Cuman nanti kita bisa menyesuaikan untuk posisi kontrolnya, tidak harus kaku pada posisi manajer. Tidak harus di posisi manajer. Kita mungkin bisa menempatkan diri pada posisi teman ataupun pemantau menyesuaikan keadaan. Mungkin untuk kelas 1 masih sulit untuk diajak mungkin melakukan diskusi yang lebih serius seperti anak besar ya Bu Endang ya. Jadi kita bisa menempatkan posisi kita pada posisi teman ataupun yang lain. Meskipun nantinya kita berusaha untuk selanjutnya bisa mencapai posisi manajer, kita bisa melakukannya bertahap. Demikian Bu Endang. Ya, makasih Bu Yanti. Terima kasih kembali Bu Endang. Mungkin mau ditambahkan kepada Bu Aning, mau menambahkan jawabannya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sedikit menambahkan dari apa yang sudah disampaikan Ibu Daryanti tadi memang sangat luar biasa sekali. Sebenarnya institusi ini tidak hanya untuk kelas tinggi saja, tidak hanya untuk siswa SMP saja maupun SMA saja, tetapi untuk seluruh jenjang pendidikan.
baik kelas 1 sampai kelas 6 di SD, SMP, dan SMA. Di sini yang perlu dipahami itu menurut saya adalah kita harus paham dulu apa sih sebenarnya kebutuhan dasar mereka. Mereka itu ingin seperti apa sih, kita pahami dulu kebutuhan dasarnya. Lalu kita bisa menempatkan diri. Tadi sudah disebutkan ada 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Mungkin untuk kelas rendah kita bisa dengan bermain, dengan bercanda, kita ajak siswa-siswa ini, kita ajak bermain, tetapi di situ ada pesan yang kita selipkan. Tentunya restitusi ini untuk penerapannya di kelas tinggi beda dengan kelas rendah. Mungkin tidak bisa langsung kita memposisikan diri sebagai manajerial, berposisi sebagai manajerial, tetapi kita bisa sebagai teman mereka. Tetapi jangan sampai sebagai posisi teman nanti murid menjadi ketergantungan. Saiki aku diampuni loh, saiki aku dimaafkan, sesuk tak beri. Jangan sampai seperti itu. Kita tanamkan pada diri murid itu bahwa yang bisa merubah sikap tidak baik itu adalah dirinya sendiri. Demikian Bu Endang yang dapat saya tambahkan, semoga berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu yang lain? Tidak ada? Cukup ya? Cukup, baik. Bapak Ibu semuanya, tadi apa yang sudah ditanyakan Bu Endang sudah terjawab ya Bu. Restitusi itu bisa, memang harus diterapkan di semua kelas, tidak hanya di kelas tinggi saja. Tetapi ya itu tadi, kita pahami dulu kebutuhan dasar mereka, lalu kita tempatkan, kita berposisi di mana, apakah kita sebagai teman atau sebagai manajer. Tentunya bahasa yang kita gunakan itu bahasa yang sangat rendah, bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik kita. Kalau kelas 1 ya bahasanya yang sederhana saja, yang mudah dipahami oleh murid-murid. Bapak Ibu semuanya, acara yang selanjutnya yaitu umpan balik dari Bapak Pengawas. Kepada yang terhormat Bapak Alif Mintarto dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kepala SD Bandung Rojo, yang saya banggakan Ibu Sudaryanti, tidak ada tuh, Sudaryanti, Sudaryanti selaku TGP Angkatan ke-7 serta para pelaku prestasi di SDN Bandung Rojo ini. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala atas izin karunia-Nya pagi ini kita dapat bersemuka dalam acara yang sama yang kedua di SD Bandung Rojo ini. Suatu kebanggaan yang luar biasa bagi saya selaku pengawas pengampu bidang pendidikan ini. SD Bandung Rojo sudah 2 kali melakukan diskriminasi dan semuanya luar biasa. Lebih lagi saya ucapkan selamat. Walaupun kemarin itu surat dinas itu saya hampir tidak percaya Pak Sugeng dan teman-teman. Sing untuk apa namanya peringkat kok apresiasi kok BB, PNP kok SD Bandung Rojo ini tenan apa ora. Akhirnya setelah saya mendapat membaca Bu Daryanti itu dipanggil ke BPP Solo ya, itu baru saya percaya, oh tenang, aku orang ngipi gitu. Untuk itu yang lainnya silahkan, ini sebagai inspirasi itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, paparan itu luar biasa. Memang semuanya kita mengakui bahwa Ki Hajar Dewantoro adalah peletak pendidikan di negara kita ini. Walaupun manapun kurikulum yang digunakan, pada akhirnya akan kembali kepada
posisi Bapak Ki Hajar Dewantoro selaku Bapak Pendidikan Nasional kita. Dari paparan Bu Daryanti tadi ada beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian kita bersama, terutama pada posisi tadi ada hukuman dan konsekuensi. Bagaimana seorang guru menghadapi siswa, panjenengan harus melakukan konsekuensi atau hukuman itu. Tadi pada video itu ada sesuatu yang terlewatkan. Mungkin Bapak panjenengan harus melakukan konsekuensi atau hukuman itu. Tadi pada video itu ada sesuatu yang terlewatkan. Mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan kok terlewatkan, guru ini mau ngecutok muridnya. Jawabnya begitu aja. Yang terlewatkan adalah validasi kesalahan. Inilah yang kadang kita juga melakukan kesalahan yang sama. Murid dari orang divalidasi kesalahan yang disik mau didukani. Itu, ya. Jadi kalau dia ya klarifikasi, diminta penjelasan gini atau kok carry, kan begitu idealnya. Itu sekarang istilahnya kan validasi kesalahan. Nah, kalau sudah kita melakukan validasi kesalahan, itulah baru kita bisa melakukan hukuman atau konsekuensi. Apa hukuman itu masih boleh, tapi hukuman yang mendidik. Contohnya apa? Nyapu latar. Ya, itu. Ya, jangan mengata-ngatai, ya, ini bocah sing di luar batas itu masih tidak boleh. Ya. Kemudian, kalau sudah itu maka akan bisa validasi kesalahan itu bisa untuk melakukan restitusi atau perbaikan kesalahan. Bocah kira divalidasi kesalahannya kan jelas tidak tahu. Kesalahan di mana? Bagaimana kita bisa melakukan restitusi atau anak itu melakukan perbaikan kesalahan kalau tidak divalidasi dulu? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang telah disepakati bersama oleh warga kelas harus dilakukan pemantauan, harus dilakukan tindak lanjut. Contohnya tadi, kenapa kamu terlambat? Nah, Ibu Daryanti sudah memvalidasi kesalahan. Karena saya terlambat, Bu. Saya bangun kesiangan menonton bola. Saya tidak akan mengulangi lagi, Bu. Bagaimana kalau ada sepak bola lagi? Saya tidak akan melihat. Bagaimana Ibu Daryanti bisa memastikan anak itu tidak melihat? Harus ada tindak lanjut dan pemantauan. Bagaimana tindak lanjut pemantauan itu? Kerjasama dengan orang tua murid. Bagaimana cara kerjasamanya? Dengan lembar kendali. Makanya SD ini saya minta Pak Sugeng untuk mulai. Nodiknya harus puas dengan tertib panjenengan. Mulailah awalnya Pak dengan lembar kendali panjenengan dengan wali murid. Ayo, tim panjenengan kuat Pak. Artinya setiap anak diberi lembar kendali itu Pak. Artinya gini loh, kalau ada tadi anak melanggar, ditulis jenis pelanggarannya apa. Kemudian orang tuanya mengetahui bagaimana tanggapan orang tua itu. Itu namanya lembar kendali, kartu kendali. Dan saya yakin pertama kali Bandung Rojo akan melaksanakan. Ya, karena gurunya cukup mampu untuk diajak pelajaran. Orang akan bantah, menurut aku nak kepala kalau guru orang akan bantah, seneng. Ya, kalau itu baik dilaksanakan dengan baik-baiknya. Karena apa? Kartu kendali itu memang penting. Itu yang pertama. Nanti pada akhirnya kalau Pak Sugeng kan belum sempat rapat sekolah ya Pak mungkin Pak ya. Belum habis kakak kemarin. Itu nanti harus ada MOU dengan Madin. Nanti juga panjenengan akan membuat kartu kendali juga. Bocah-bocah itu Madin apa orang? Ini sama Pak Amir. Nah, karena ini BPD kan Sawadin dan ini gak ekstra gitu. Ada Madin nggak sini? Madin Karangrowo. Karangrowo. Kalau sini ngundang guru ngaji gitu. Iya. Oh ke sana. Karangrowo itu Bandung Rojo. Oh gitu. Ya. Karena apa? Kalau ekstrakurikuler sendiri kan harus di atas jam 2. Saat ini dengan aku perasaan.
itu alur MOU saja dengan Matin, nanti membawa ke kendali lah panjenengan Bapak Ibu guru melihat anak madrasah atau tidak kan dari Matin itu bisa menorehkan nilai PTI-nya berapa begitu. Untuk guru agama, guru agamanya Niki Pak. Pak itu. Nah, Bapak Ibu, intinya kurikulum Merdeka ini memberikan kebebasan kepada kita sebebas-bebasnya sesuai dengan kodrat anak. Anak yang pertama itu rasa ingin tahu. Wis anggere bocah itu mesti rasa ingin tahu. Ini perlu kita apresiasi. Rasa ingin tahu anak kita angkat sebagai budaya positif. Piye supaya anak itu rasa ingin tahunya itu terlampiaskan. Nah, kalau anak di rumah menemukan sesuatu hal dan di anak itu di rumah tidak mendapat jawaban yang memuaskan dia, rasa ingin tahunya pasti lari ke sekolah. Dan Bapak Ibu gurulah sebagai jembatan untuk mencukupi kodrat siswa itu. Rasa ingin tahu. Yang kedua, kodrat siswa itu pengen nilai yang baik dan tinggi. Guys, bocah itu nok jenengan biji sithik. Untuk biji sithik bukan jalan biji sithik. Untuk biji sithik adate tenggo utawa nangis. Untuk itu, kodrat anak yang ingin mendapatkan reward dari Bapak Ibu guru, tolong Bapak Ibu guru jangan memberi pelit-pelit reward. Saya dulu di ruang ini, di ruang sebelah ya, sudah menyampaikan berilah reward bintang. Dan bocah ini sebenarnya untuk bintang piro, untuk perak piro, untuk perunggu piro. Kenapa saya minta seperti itu? Tidak nilai. Kalau dengan bintang itu dia akan lari pulang. Bu, aku mau untuk bintang 5 saka Budayanti. Nah bintang 5 itu sampai piye le? Bintang 5 itu Bu sing pinter demo sak kelasmu aku iso ndak bolak-balik diparingi Budayanti bintang. Ya, jadi kita biasakan bintang. Walaupun ibu punya catatan, ibu bapak punya catatan nilai. Dan apa? Psikis anak ini tidak jatuh mental di hadapan kita, di hadapan teman-teman. Dan nak nama ini, wakil biasanya guru kita berketen, kalau banyak abang ini maju, mau papak, wakil punderi, jatuh mental anak. Oke? Tapi kalau anak itu menjawab bagus sekali, tepuk tangan untuk si Nanda misalnya. Coba Nanda, ini bintang untuk kamu nak, letakkan di namamu sana. Jadi sehari itu anak, kalau sini ada 10 anak ya, buatlah template itu, nomor absen 1 sampai berapa itu. Oh sehari itu Nanda dapat bintang berapa? Kalau pulang sekolah diambil lagi, disimpan. Diiling-iling kan kemarin dari guru, Pak Guru juga punya catatan loh, catatan. Ya bintangnya paling banyak itulah nanti tolong diberi reward. Andai kata buku kita agak keberatan ya Pak Sugeng. Buku alat tulis itu loh. Terus pas penyerahan rapor itu disampaikan kepada siswa di hadapan teman-teman. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini juga saya juga berharap di SD Bandung, kalau SD Bandung Rojo ini kebetulan saya lihat potensi gelar karya ya, Bu Ganing, Bu Jaryanti, Mas Joko itu dibantu semuanya, Bu Indra gelar karya. Karena saya kemarin di Raker itu mengusulkan, tidak memerintahkan, mengusulkan, menghimbau untuk semester ini digunakan gaya hidup berkelanjutan yang ada 9 topik itu. Itu nanti kan bisa untuk gelar karya, biar saja diplot di akhir saja, tidak usah di tiap minggu. Diplot di akhir nanti kan panjenengan Pak Sugeng ngaturi pengawas biar panjenengan terekspos dengan bagus untuk gelar karya SD Bandung Rojo kelas 1, kelas 4. Ya walaupun kelas 2, 3, 5, 6 belum, ya tetap di gelar karya kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh ini bunga dari, ini kan buat sampah.
Tanpa itu nanti kan dibuat bunga bisa, dibuat apa bisa. Dan maksud saya seperti itu biar terekspos keluar. Setidaknya ada bintu ono do nglakoni ngono tidak seneng ku kono nak disuguhi nang sekolah. Ini Pak aku nan mengharap badan Bapak Pengatur menyaksikan gelar karya. Atiku adem. Beda kalau mengharap bagian pengawas untuk memberi keterangan atas kejadian ini. Wah, manus rasanya. Apa budal itu teng bengkel di pagi aja. Ya itu dari saya, mohon maaf sudah ada salah kata. Luar biasa untuk SD Bandung-Rojo. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak, ini sangat menginspirasi dan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kami sebagai guru di SD Negeri Bandung-Rojo siap untuk mengadakan buku penghubung ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sampailah kita pada puncak acara yaitu penutupan. Alhamdulillah semoga acara di siang hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Demikian saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Utami. Saya dari SD Negeri Bandung-Rojo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi yang disampaikan oleh Bu Daryanti, saya menjadi lebih paham tentang bagaimana menerapkan disiplin positif dengan menghindari hukuman dan menerapkan restitusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yayu Ernawati dari SD Negeri Bandung-Rojo. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif, saya menjadi lebih tahu bagaimana membuat keyakinan kelas dan menerapkan restitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akhiri, kita baca pantun dulu yuk. Membeli nampan wadah terasi, nampan dibawa oleh Bang Latif. Mari kawan terapkan restitusi untuk wujudkan budaya positif. Demikian tadi video diseminasi atau penyebaran pemahaman dan pengalaman saya dalam modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.